Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Nabila dari kelas 6A dengan NIM 19064110017. Di sini saya akan melakukan telah artikel dengan artikel yang berjudul Effect of Problem Solving Learning Model on Student Achievement, yaitu yang memiliki arti pengaruh model pembelajaran problem solving terhadap prestasi belajar siswa. Di sini saya melakukan artikel untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Inquiry dalam IPA. Yang pertama yaitu identitas artikel. Judul dari artikel yaitu Effect of Problem Solving Learning Model on Student Achievement, yang memiliki arti pengaruh model pembelajaran problem solving terhadap prestasi belajar siswa. Penulisnya yaitu Insar Damopoli, Jan Hendrik Nunaki, dan Gatot Supriyadi. Tahun terbitnya 2018, yang memiliki halaman 1-9, yang memiliki volume dan nomor 2 dan 1. Jenis jurnalnya yaitu Journal of Education Research and Evaluation, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Jurnal atau artikel ini memiliki abstrak, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran problem solving dan model pembelajaran konvensional. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu. Penelitian ini dilakukan di SMPN 11 Manokwari. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel kelompok kontrol 31 siswa dan kelompok eksperimen ada 30 siswa. Analisis data menggunakan uji T independen dengan taraf signifikan 0,05 dengan bantuan program SPSS 22 from Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar siswa P sama dengan 0,00 lebih kecil daripada 0,05, di mana nilai N gain merupakan kelompok eksperimen sebesar 0,4 dan kelompok kontrol sebesar 0,3. Kesimpulannya terdapat perbedaan peningkatan prestasi belajar siswa. Topik pembahasannya yaitu ada 1 pendahuluan, 2 metode, 3 hasil dan pembahasan, 4 kesimpulan. Yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan perubahan pada dirinya melalui latihan atau pengalaman, di mana latihan tersebut menambah wawasan atau pengetahuan, perubahan sikap, dan keterampilan, sehingga dengan perubahan tersebut akan dapat digunakan dalam memecahkan suatu masalah dan beradaptasi ke lingkungan. Keefektifan pembelajaran yang dilakukan peserta didik di sekolah tidak semata-mata ditentukan oleh derajat kepemilikan potensi peserta didik yang bersangkutan, tetapi juga lingkungan khususnya pendidik profesional terhadap kecenderungan terlihat adanya kesenangan, kehangatan, persaudaraan, tidak menakutkan, dan sejenisnya oleh beberapa orang sebagai pendidik yang baik. Model pembelajaran berperan sebagai cara untuk menciptakan proses belajar mengajar, sehingga menumbuhkan berbagai aktivitas belajar siswa. Dalam interaksi ini, guru berperan sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan siswa bergerak sebagai penerima atau pembimbing. Proses interaksi akan berjalan dengan baik jika peserta didik lebih aktif daripada guru. Dalam proses pembelajaran di sekolah, guru cenderung melakukan pembelajaran yang berpusat pada pembelajaran atau hanya guru aktif dan siswa pasif dengan model pembelajaran umum. Konsep pembelajaran saat ini harus berubah dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Menurut Baranzano et al. 2017 halaman 257. Salah satu pemilihan model pembelajaran yang tepat adalah model pembelajaran yang membuat siswa aktif, lebih memahami materi, dan dapat mengumumkan pendapatnya. Peran guru dalam konteks lingkungan pendidikan sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas pengajaran yang dilakukannya. Model pembelajaran problem solving merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan guru dalam kegiatan proses pembelajaran. Model ini dapat merangsang siswa dalam berpikir mulai dari mencari data sampai merumuskan kesimpulan, sehingga siswa dapat mengambil makna dari kegiatan pembelajaran. Menurut Soimin 2014 halaman 136.
Jamarah dan Zain 2010 halaman 91-92, metode pemecahan masalah bukan hanya metode mengajar, tetapi juga merupakan metode lain yang dimulai dengan mencari data untuk menarik kesimpulan. Model pembelajaran problem solving membantu guru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Model pembelajaran problem solving berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dan efektif digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Penelitian ini dilakukan oleh Yasin et al. 2012, halaman 64, menemukan bahwa model pembelajaran problem solving adalah model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran experiential dan bermakna belajar (INL) karena merupakan strategi yang diterapkan secara eksponensial dan berpusat pada siswa. Mengajar tidak ditentukan oleh selera guru, tetapi ditentukan oleh siswa itu sendiri. Untuk mempelajari apa siswa dari topik yang dipelajari, bagaimana siswa mempelajarinya, bukan hanya guru yang memutuskan, tetapi juga siswa. Siswa memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan gaya mereka sendiri. Dengan demikian, peran guru berubah dari peran sumber belajar menjadi peran fasilitator. Artinya lebih banyak guru sebagai orang yang membantu siswa dalam belajar. Menurut Sutarmi dan Suwarjana 2017 halaman 80, metode problem solving memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk bekerja dengan teman sebayanya, berinteraksi sosial, dan berbagi ide-ide baru dalam kelompok seperti tutor sebayanya, di mana seorang siswa memberi tahu temannya yang belum mengerti atau kurang bisa memahami pelajaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran problem solving adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dan melatih siswa menghadapi berbagai masalah dan mencari pemecahan masalah baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua yaitu metode. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 11 Manokwari. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 11 Manokwari yang terdiri dari 6 kelas dengan jumlah siswa 237 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil dari kelas 8C sebanyak 31 siswa sebagai kelompok kontrol dan kelas 8D sebanyak 30 siswa sebagai kelompok eksperimen. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan tes. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk dengan dasar pengambilan keputusan jika probabilitas SIQ-nya lebih besar daripada 0,5, maka H0 diterima, yang berarti distribusi data normal. Jika SIQ-nya lebih kurang dari 0,5, maka H0 ditolak, yang berarti distribusi data tidak normal. Uji homogenitas merupakan Leibniz test of equality of error variance pada basis baseline. Jika probabilitas SIQ-nya lebih besar daripada 0,5, maka H0 diterima atau data memiliki varian yang sama. Jika probabilitasnya SIQ-nya kurang dari 0,5, maka H0 ditolak. Data memiliki varian yang tidak sama. Analisis data menggunakan analisis parametrik dengan independent sample t-test pada syarat signifikan yaitu 0,05. Metode yang digunakan yaitu teknik purpose solving. Purpose solving adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik purpose solving ini karena sesuai untuk dilakukan penelitian kuantitatif atau penelitian yang tidak menggunakan generalisasi dan menggunakan eksperimen semu. Rancangan eksperimen semu atau kuasi eksperimen adalah rancangan penelitian eksperimen yang dilakukan pada kondisi yang tidak memungkinkan mengontrol atau memanipulasikan semua variabel yang relevan menurut Dalam 2013. Oleh karena itu, rancangan eksperimen ini sering dianggap sebagai eksperimen yang tidak sebenarnya. Berikut metode-metode yang digunakan. Tiga yaitu hasil dan pembahasan. Data hasil penelitian berupa data deskripsi prestasi belajar siswa atau post-test, selisih nilai N-gain antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa pada kelompok eksperimen berkategori cukup sangat baik mencapai
93,33% dari total siswa. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa pada kelompok eksperimen mendapatkan kategori sangat baik. Sedangkan pada data tabel di atas menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa pada kelompok kontrol berkategori cukup sangat baik mencapai 77,42% dari total siswa. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi belajar pada kelompok kontrol mendapatkan kategori baik, namun lebih rendah dari prestasi belajar siswa pada kelompok eksperimen. Selisih prestasi belajar siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebesar 15,91%. Berikut grafik perbandingan prestasi belajar siswa kelompok eksperimen dan kontrol. Selanjutnya yaitu berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa rata-rata prestasi belajar siswa berbeda. Rata prestasi belajar siswa kelompok eksperimen yang dibelajarkan dengan modul pembelajaran problem solving lebih tinggi daripada rata prestasi belajar siswa pada kelompok kontrol yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Berikut grafik perbandingan prestasi siswa post-test untuk perbandingan kontrol dan eksperimen. Pada eksperimen terdapat 70,67% dan untuk kontrol 67,26%. Berdasarkan pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai n-gain kelompok kontrol dan eksperimen tergolong sedang, namun nilai n-gain kelompok eksperimen lebih tinggi daripada nilai n-gain kelompok kontrol. Berikut grafik n-gain-nya. Dari kelompok kontrol ada 0,3 dan dari kelompok eksperimen 0,4. Sama-sama dengan tingkatan sedang. Selanjutnya pada tabel di atas nilai SIG-nya lebih besar dari 0,5 dikatakan n-gain pada kelompok kontrol dan eksperimen normal. Berdasarkan pada tabel di atas, nilai SIG berdasarkan mean lebih besar dari 0,05 dikatakan kelompok kontrol memperoleh data dan kelompok eksperimen adalah homogen. Hasil uji prasyarat menunjukkan bahwa gain dapat mendistribusikan normal dan homogen, sehingga pengujian hipotesis menggunakan analisis parametrik dengan independent tabel t-test. Hasil analisis data dengan uji T disajikan pada tabel di bawah ini. Berdasarkan pada tabel ini diketahui bahwa nilai SIG 0,000 lebih kecil sama dengan nilai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa pada pembelajaran dengan modul pembelajaran problem solving dan siswa pada pembelajaran dengan modul pembelajaran konvensional. Perbedaan prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penggunaan modul pembelajaran. Kelompok kontrol menggunakan pembelajaran konvensional, di mana guru lebih aktif daripada siswa. Kurangnya interaksi antara siswa dengan guru lebih banyak mengajar, membuat siswa lebih bosan dan kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru, sehingga akan berdampak pada prestasi belajar siswa. Sedangkan pada kelompok eksperimen menggunakan modul problem solving. Menurut Aisyah dan kawan-kawan pada tahun 2017 halaman 173 menyatakan bahwa model pembelajaran problem solving memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis dan mengorganisasikan ide-ide kreatif dalam rangka memecahkan masalah. Hasil yang diperoleh oleh penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Cox and Silai pada tahun 2010 dengan halaman 17 menemukan bahwa strategi pemecahan masalah lebih efektif pada pembelajaran kooperatif daripada pengajaran tradisional. Penelitian Yasin dan kawan-kawan pada 2012 hal 76 yang menemukan bahwa penerapan strategi pemecahan masalah meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan pada penelitian Fajriyah dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan prestasi belajar siswa yang belajar dengan metode pembelajaran problem solving dengan siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi pembelajaran biologi maupun pembelajaran lainnya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan mata pelajaran biologi. Model pembelajaran problem solving lebih baik dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dibanding dengan model pembelajaran konvensional yang sering menggunakan guru dalam proses belajar mengajar. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.